Al Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farjahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah, terutama salat subuh. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'adah kullas sa'adah tulul umri fi taatillah." Sesungguhnya kebahagiaan di atas segala macam kebahagiaan, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya panjang umur dalam kemaksiatan. Bahkan andaikan pendek umur dalam maksiat pun nggak ada gunanya juga. Kita minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Itulah salah satu di antara kebahagiaan sebagai orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat waktu sekarang sudah tanggal 28 Jumadil akhir ya. Sebentar lagi sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab kita tahu di mana ada peristiwa Isra Mi'raj, dan satu di antara yang sangat penting bahkan wajib kita ketahui dalam bulan itu ada satu kewajiban dan aturan dalam ibadah, yaitu terutama ibadah sholat. Maka saat ini saya ingin membahas tentang masalah betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khalafa, maka akan datang min ba'dihim, setelah mereka, khalfun, pengganti, generasi yang berikutnya, ada'us salata, mereka pada meninggalkan sholat. Ini yang harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Allah sudah memberikan peringatan, mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita masih sholat, anak-anak kita tidak mengerjakan sholat. Oleh karenanya wajib ada pendidikan. Wattaba'us syahawat, dan mereka hanya mengikuti syahwat saja, mengikuti hawa nafsu saja. Orang yang meninggalkan sholat bukan sekadar orang bodoh, orang yang pintar juga banyak. Ada lagi teori bahwa hidup kita yang penting baik, yang penting sadar, yang penting eling, yang penting tidak merugikan masyarakat, yang penting tidak merugikan orang lain. Sehingga dengan modal seperti itu seolah-olah sudah selesai
urusan kewajiban dia. Ini yang harus kita jaga. Salat urusan yang paling besar. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis, bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, kalau ada seseorang mempunyai rumah, di depan rumahnya ada 5 buah sungai yang jernih airnya, yang bersih airnya. Setiap hari dia mandi di sungai yang airnya sangat bersih. Kira-kira orang itu bersih enggak? 5 kali mandi di sungai yang airnya jernih. Kata para sahabat, tentu saja. Kata Nabi, demikianlah apabila orang mengerjakan sholat selama 5 waktu, sebanyak 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, maka insya Allah dirinya akan bersih. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dengan sholat kita senantiasa mendapatkan kifarat dosa. Karena sholat itu juga kifarat, yaitu sebagai pembebas dari segala dosa-dosa. Oleh karenanya mari kita sempurnakan sholat kita. Jangan asal-asalan, terutama bapak-bapak dalam cara mengerjakan sholat Jumat. Sampai hari ini, di mana kemarin saya khutbah ya, dalam sholat Jumat, di belakang kelihatan orang-orang dalam ketika khutbah itu masih ada yang buka handphone, chatting dan sebagainya. Padahal Bilal sudah memberi peringatan. Siapa yang berbicara, dia sudah berbuat lago. Dan siapa yang berbuat lago, fala jumatalah. Siapa yang berbicara, dia sudah berbuat sesuatu yang sia-sia di luar aturan Jumat. Dan siapa yang berbuat sia-sia sama dengan tidak mengerjakan sholat Jumat. Kenapa seperti ini? Akibat bodohnya dalam ilmu tentang ibadah. Tapi hadirin rahimakumullah, yang namanya ibadah itu juga bukan hanya sholat saja. Ada seorang ibu punya anak, punya pergaulan bebas, pacaran, bawa anjing, bergaul dengan anjing, cium anjing, dan sebagainya. Bahkan wallahu alam, yang namanya pacaran orang sekarang apalagi yang dewasa, anak SD saja, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus kita hati-hati sekali. Anak SD kelas 3 sudah berbicara masalah cabul dan sudah mempraktekannya, ngobrol dengan temannya. Temannya bertanya, dengan siapa kamu seperti itu? Dengan saudara saya. Coba sampai seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sudah menunjukkan betapa rusaknya masyarakat. Akibat apa? Akibat televisi, terutama handphone, oleh orang tuanya tidak dijaga, nggak ada bimbingan, dan tidak ada pengenalan syariat tentang halal dan haram. Ini yang kata Allah, wattaba'us syahawat. Mereka hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Dan ini berbahaya. Betapa akan hancurnya masyarakat kita di masa yang akan datang. Betapa bejatnya umat ini. Ngakunya Islam, tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat agama Islam sudah luar biasa. Yang diikuti apa yang dilihat oleh mereka di dalam internet, di dalam WA, atau di dalam YouTube dan sebagainya, dan itu ditonton, itu dilihat oleh anak-anak, sehingga maka dibilang jangankan orang dewasa, anak kecil kelas 3 SD sudah berbicara masalah itu, dan itu bukan 1-2 orang. Ini sangat berbahaya. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang, ya nggak apa-apa, kamu masih muda seperti itu. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban.
Yang dimaksud jangan meninggalkan kewajiban hanya sholat. Hadirin rahimakumullah, ingat, ibadah itu dua, mengerjakan dan meninggalkan. Mengerjakan yang wajib dikerjakan seperti sholat, meninggalkan yang haram itu juga ibadah. Orang tidak zina itu adalah ibadah. Orang tidak minum khamar itu adalah ibadah. Orang tidak berbohong itu adalah ibadah. Orang meninggalkan segala macam kemaksiatan itu adalah ibadah. Sebab definisi takwa adalah al-imtisalu bi awamirihi. Mengerjakan segala perintah Allah, wajtinabu binawahihi, dan menjauhkan hal-hal yang dilarang. Yang dilarang itu apa? Yang diharamkan. Orang yang meninggalkan yang diharamkan itu adalah orang yang berakal. Orang yang punya pikiran yang sehat. Orang yang punya iman yang kuat. Jadi ibadah itu jangan hanya diukur dengan mengerjakan sholat saja. Mengerjakan sholat ibadah, mengerjakan puasa ibadah, menunaikan haji dan umroh ibadah, menunaikan zakat itu adalah ibadah, dan meninggalkan segala yang diharamkan pun juga ibadah. Begitu orang mengerjakan ibadah seperti sholat, kemudian melanggar aturan Allah, maka itu pun akan terkena ancaman. Makanya harus lengkap. Dan mohon maaf, orang yang ngomong seperti itu, yang penting jangan meninggalkan ibadah, juga adalah seorang ustazah yang punya anak bergaul bebas. Ini yang dikhawatirkan, kata Nabi SAW, akan datang satu zaman kepada umatku, kasirun khutbauha, orang-orang yang tukang ceramahnya, yang ahli ngomongnya banyak, wa qalilun ulamauha, dan ulama-ulamanya sedikit. Jadi orang yang faham mendalam dalam masalah Islam ini semakin sedikit. Tapi orang yang tukang ngomongnya banyak. Jadi harus hati-hati sekali. Oleh karenanya mari kita ngaji jangan sampai bosan. Ini kuliah subuh setiap hari apa di sini? Hari Sabtu, hari Ahad, hari apa lagi? Katanya banyak kelompok-kelompok di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak ilmunya, semakin mendalam. Tapi jangan sampai banyak kelompok-kelompok, kelompok perpecahannya juga banyak. Itu jangan sampai terjadi. Ini yang membuat rusak umat Islam nih. Wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemukan, akan menjadi sesat illa man taba, kecuali mereka yang bertobat kepada Allah, wa amana, dan orang yang beriman, wa amila salihah, dan mereka yang beramal saleh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, laisa makna adha'u salata tarakuha bil kulliyah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukanlah orang yang meninggalkan salat atau menyia-nyiakan salat adalah orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan, walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi mereka orang-orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Makanya sholat jangan suka dinanti-nanti. Begitu datang azan, tanda waktunya sholat, segerakan. Bahkan kita dididik oleh orang tua di zaman dulu, kita disuruh mempersiapkan diri, sudah mandi, sudah wudhu sebelum datangnya azan. Kalau sekarang kan nggak begitu. Hadirin hati-hati, hadirin rahimakumullah. Ada seseorang yang mimpi, orang soleh tentunya, ini dijadikan sebagai hikmah. Pada waktu dia sedang tidur, dia bermimpi masuk ke dalam neraka. Sudah jatuh ke dalam neraka. Sudah melayang. Meminta tolong, gak ada yang minta tolong. Menjerit, gak ada yang mendengar. Dan sudah gak ada yang mempedulikan.
Tiba-tiba ada tangan yang menggapai dia dan ditarik, diselamatkan. Begitu ditanya, siapa Anda yang menyelamatkan saya? Aku adalah sholatmu. Kenapa kamu lambat? Hampir saja, bukan hampir saja, saya sudah masuk dan bisa tenggelam di dalam neraka. Kenapa kamu lambat menolong saya? Jawaban orang itu, jawaban yang menolong itu, sebab kamu suka memperlambat sholat. Tetap bisa diselamatkan, tapi lambat. Bapak-bapak, ibu-ibu, urusan akhirat, urusan neraka terutama jangan dianggap enteng. Tidak akan ada seorang manusia yang mampu untuk mendapatkan, merasakan azab api neraka. Salah satu di antara yang diancam adalah orang yang meninggalkan sholat. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Sa'id bin Musayyab imam tabi'in rahimahullahu huwa annal alla yusalli az-zuhra hatta ya'ti al-'asra. Ditafsirkan oleh beliau bahwa yang dimaksud orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, yang kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan meninggalkan sholat secara keseluruhan, tapi mereka suka mengakhirkan waktu sholat. Tadi dalam sholat ada, dalam bacaan, fawailul lil musallina allazina hum an sholatihim sahun. Maka celaka bagi orang yang sholat, yang mengerjakan sholatnya sahun, yaitu lalai, main-main. Banyak ulama-ulama mentafsirkan bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat di situ, kenapa orang-orang yang mengerjakan sholat masih diancam oleh Allah, wailul lil musallin, sehingga orang-orang liberal mengatakan bahwa orang yang sholat juga diancam oleh Allah. Dibalikan oleh mereka bahwa orang yang sholat diancam dengan wail. Yang dimaksud bukan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi karena mereka suka mengakhirkan waktu sholat, mengentengkan masalah sholat, menganggap gampang urusan sholat, sampai ada seseorang, ini benar terjadi. Saya bertanya kepada seseorang, kamu enggak sholat zuhur? Enggak. Waktu asar enggak juga. Kenapa? Nanti saja sholatnya sekalian, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya nanya sama dia tuh, oh enggak boleh seperti itu. Kita sedang musafir saja Allah memberikan rukhsah. Ada jama qasar. Itu hanya 3 kali saja, 3 hari saja. Lebih dari itu kita harus mengerjakan sholat biasa. Itu pun rukhsah dalam perjalanan yang tidak maksiat. Kalau pergi ke luar negeri hanya sekedar ingin jalan-jalan, melihat satu kebiasaan orang-orang yang tukang maksiat, itu tidak dapat rukhsah. Minimal yang dapat rukhsah itu adalah orang yang mubah, perjalanan yang mubah. Kalau yang haram nggak boleh. Saya pergi ke Bali, mau apa? Jalan-jalan, mau ke pantai Kute, ingin telanjang seperti orang barat. Maksiat nggak? Maksiat, haram hukumnya, nggak ada rukhsah. Bukan silaturahmi, bukan perjalanan yang bermanfaat untuk agama. Haram hukumnya. Jadi dikatakan di sini tidak boleh mengerjakan zuhur sampai datangnya waktu asar. Ini yang tadi wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Wala yusallil asra ilal maghrib, dan tidak boleh mengerjakan salat asar sampai datangnya waktu maghrib. Wala yusallil maghrib ilal isya, dan tidak boleh mengerjakan maghrib sampai datangnya waktu isya.
wala yusalli isya'il fajr, dan diharamkan tidak boleh mengerjakan salat isya sampai datang waktu subuh, wala yusalli fajra ila tulu'i syams, dan tidak boleh mengerjakan salat subuh sampai datangnya terbitnya matahari. Faman mata, siapa saja yang mati, wa huwa musirun ala hadzal halah, dan dia terus-menerus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, memperlambat sholat, menantikan waktu sholat, bahkan mungkin saja sholat, tetapi sholat pada waktunya, tetapi syarat dan rukunnya tidak benar. Ada orang mengerjakan sholat, wudunya nggak benar. Ada orang mau sholat, kencing, celananya kena najis, itu pun tidak boleh. Dan ini kejadian juga saya melihat. Ketika sedang sholat, kemudian mau sholat, dia ke kamar mandi, kemudian dia pipis di tempat kencing yang berdiri itu. Begitu ditekan, ternyata mangpet. Air kencing yang di situ kembali kepada celananya. Kemudian dia udah pakai aja. Saya lihat dia sholat, menganggap yang penting sholat, tapi syarat yang lainnya, sholat itu kan harus suci najis badannya, kemudian pakaiannya, dan juga tempatnya. Begitu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Di sini ada tempat kencing yang berdiri enggak? Ada? Ada atau enggak? Wah, itu tidak islami itu begitu sebenarnya. Sebab kita disunnahkan buang najis, pipis maupun buang air besar, satu tertutup. Yang kedua, jongkok. Jangan sampai kelihatan orang lain. Karena masyarakat kita ini ikut dengan apa yang dilihat dari orang lain, maka seolah-olah itu adalah satu hal yang dianggap benar. Nah, yang tadi itu orang tuh, saya melihat, saya sedang lewat setelah wudhu, kemudian, oh ini orang sholat. Padahal di celananya masih kelihatan basah. Ada najisnya. Berarti tidak benar itu. Baik, kita lanjutkan. Siapa saja meninggal atau mati dan dia terus-menerus dalam keadaan seperti ini, walam yatub, dan dia tidak bertobat, wa'adahullahu bagyun wa huwa wadin fi jahannam, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di dalam wadi lembah jahanam, ba'idun qa'ruhu, yang dalamnya begitu jauh, khabisun ta'muhu, dan keji segala macam makanannya. Apa akibat dia melalaikan salat? Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, fawailul lil musallina wa fawailul musallina allazina hum an salatihim sahun, celaka bagi orang-orang yang mengerjakan salat, yaitu orang-orang yang dalam salatnya main-main, ai ghafiluna anha, yaitu mereka lalai, mutahawinuna, mereka menganggap enteng biha, tentang salat itu. Wa qala Sa'id bin Abi Waqqas, dan berkata Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil ladzina hum an salatihim sahun, tentang orang-orang yang lalai dalam mengerjakan salat. Qala huwa ta'khirul waqt, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah orang yang meninggal, yang mengakhirkan waktunya. Ayat ta'khirus salati an waqtiha, yaitu mengakhirkan salat dari waktunya. Sammahum musallina, mereka disebut orang-orang yang tukang salat, lakinnahum lamma tahawanu biha, akan tetapi pada saat mereka mengentengkan salat itu, wa akharuha, dan mengakhirkan waktunya, an waqtiha, wa'adahum biwailin,
maka mereka diancam dengan wail wa huwa syiddatul azab. Wail itu merupakan azab yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Wakilah huwa wadin fi jahannam, wail itu yang dimaksud adalah lembah di dalam jahannam. Lau sirat fihi jibalun, andaikan sebuah gunung dilemparkan ke dalamnya, jibalud dunya lazabat, maka gunung itu akan meleleh min syiddati harrihi, disebabkan panasnya yang sangat dahsyat. Gunung saja bisa meleleh kalau dilemparkan ke dalamnya. Ini yang akan dilemparkan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang menganggap enteng dalam urusan sholat. Wa huwa maskanu man yatahawanu bis sholati. Well, itu adalah sebagai tempat tinggal orang-orang yang mengentengkan salatnya, wa yuakhiruha, dan mengakhirkannya, an waqtiha, dari waktunya, illa ayatuba ilallahi ta'ala, kecuali kalau dia sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yandama ala ma farrata, dan dia menyesal dirinya atas segala perbuatannya yang lalai. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dibuat lalai oleh apa? Amwalukum, oleh harta-harta kalian. Banyak orang yang punya harta, kaya, merasa dirinya mulia, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, sampai urusan-urusan sholat dia tinggalkan. Banyak sekali masyarakat yang seperti itu. Orang kaya, yang kaya banget, ya nggak mau bergaul dengan orang kita. Adapun itu adalah kalau benar-benar orang-orang pilihan. Allah memberikan peringatan, memang sifat orang-orang yang sibuk dengan harta akan lalai dalam urusan sholat. Apa sebabnya? Otaknya, pikirannya, cita-citanya, angan-angannya siang dan malam itu hanya terus menghitung-hitung harta. Allah mengatakan apa? Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah. Itu memang orang yang punya harta punya sifat seperti itu, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wala auladukum, dan juga jangan sampai membuat lalai kalian, siapa? Anak-anak kalian, an zikrillahi, dari salat. Wa may yaf'al zalika, siapa saja yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk golongan orang yang rugi. Qala al-mufassiruna al-muradu bi dzikri li fahzil ayah, kata ahli-ahli tafsir, yang dimaksud wala an zikrillahi, yaitu dari zikir kepada Allah, maksudnya adalah salat yang 5 waktu. Faman ishtaghala bimalihi fi baihi wa shiraihi wa ma'ishatihi wa dai'atihi wa auladihi anis salati fi waqtiha kana minal khasirin. Siapa saja orang yang dibuat lalai dari salat yang 5 waktu dengan kesibukan karena menghitung hartanya dan karena berjual belinya dan karena kehidupannya, maka dan juga anaknya dari salat, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Wa hakaza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali bagi seorang hamba yang akan dihisab. Hisab itu adalah hari perhitungan segala macam amalan-amalan kita, nafas kita, makanan kita, minum kita, umur kita, segala apa saja yang sudah kita buat di dunia, semua akan dihisab pada hari kiamat. Min amalihi as-salatu, apa yang pertama kali dihisab adalah tentang salatnya. Ini amalan, ya. Sebelum amalan itu dihisab oleh Allah, imannya dulu tentang Allah, tentang Rasulullah, baru berikutnya adalah sholatnya. Makanya iman juga harus dikuatkan. Fa in saluha, kalau benar, faqad aflaha wa anjaha,
sungguh dia pasti akan beruntung dan dia selamat. Wa inna qasat, kalau kurang salatnya, faqad khaba wa khasira, sungguh dia pasti bakal rugi untuk selama-lamanya. Jadi mulai sekarang mari kita sempurnakan ibadah kita, terutama salat, sambil tidak mengentengkan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik pada kita semuanya, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap mengerjakan ibadah, terutama salat. Ini tentang salat belum selesai, kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.